Sumatera Selatan, provinsi dengan pesona yang indah dan kaya akan sumber daya. Merawat keindahannya adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, sarana, dan prasarana secara merata. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Insinyur Haji Novian Aswardani, pemerintah hadir untuk pembangunan yang meningkatkan birokrasi dan ekonomi rakyat, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan untuk terwujudnya Sumsel unggul dan terdepan. Kembali lagi tentunya bersama Tari di talk show persembahan dari Disperkim Sumsel ya. Jadi kalau tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sama kepala bidang dari PBL, dari perumahan dan juga dari Jakon. Nah, sekarang di segmen kedua ini masih akan ngobrol dengan kepala bidang lagi ya. Tapi ini berbeda ya. Jadi tentunya di Disperkim ini banyak sekali bidang-bidangnya dan juga kepala bidang yang akan ngobrol sama Tari hari ini, kali ini ya. Ini yang pertama adalah Bapak Saiful Islam STMT, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Benar ya Pak ya? Benar, ya. Baik, Bapak Saiful, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, pagi-pagi ini harus tetap semangat ya Semangat, Pak ya? ya. Oke, jadi kalau misalnya udah ngomongin air minum ini penting sekali ya Pak ya? Siap. Karena setiap masyarakat kan pasti butuh air minum, betul sekali ya Pak ya. Oke, nah selain sama Bapak Saiful, saya juga akan mengobrol dengan Bapak Ahmad Wahidin STMT, selaku Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman. Selamat pagi Bapak Wahidin. Ya. Oke, nah Bapak Wahidin, kalau Bapak Saiful kan air minum nih ya, agak sedikit terbayang gitu ya, kalau misalnya bagian-bagiannya. Nah, tapi kalau misalnya untuk bidang pengembangan kawasan permukiman ini apa, Pak? Ya, kalau bidang kawasan pemukiman, tupoksi kita berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2011, pembinaan, pengawasan, dan juga peremajaan bagi kawasan pemukiman. Oke. Permukiman itu termasuk juga di dalamnya perumahan. Oh, oke. Nah, kemarin kan kita tadi kan sudah kita ngobrol sama kepala bidang dari perumahan ya, Pak ya, Bapak Zul. Nah, kalau misalnya bedanya dari bidang Bapak sama Pak Zul ini apa nih, Pak? Titik berat kita di kawasan kumuh, Pak. Oh, jadi 7 komponen itu termasuk juga, tapi rumahnya itu rumah tidak layak huni. Jadi rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman. Oke, jadi kawasan permukiman dan juga kawasan kumuh dan tidak layak huni seperti itu ya Bapak Wahidin ya. Oke, kalau misalnya Bapak Saiful sendiri, Bapak di bidang Bapak di prasarana air minum dan juga penyehatan lingkungan permukiman ini, kalau tupoksinya apa aja Pak? Terima kasih Mbak Tari. Jadi untuk bidang sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman itu sesuai dengan tupoksinya dan sebagaimana tertuang di dalam peraturan gubernur nomor 66 tahun 2016 di pasal 9 itu disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi bidang Spam PLP yang pada intinya adalah memastikan masyarakat Sumatera Selatan untuk mendapatkan universal akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Oke, jadi semuanya air minum ini ya, harus dapat akses ya. Masyarakat Sumatera Selatan harus mendapatkan akses air minum dan sanitasi. Oh, oke. Berarti bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum, Pak? Ya, jadi kita termasuk membina Dinas PUPR di kabupaten kota dan juga di PDAM di seluruh kabupaten kota. Oke, baik. Peningkatan kapasitas kelembagaan. Ada nggak Pak di daerah kita yang di Sumsel ini Pak yang air bersihnya tuh belum tersalurkan dengan baik? Ada nggak Pak? Sebetulnya untuk capaiannya sudah terlayani semua. Cuma memang ada beberapa kabupaten yang capaian layanannya masih rendah. Makanya kita dorong dari di provinsi agar dari PDAM kabupaten kota bisa melayani air minum pada masyarakatnya. Oke, jadi kita tetap berusaha untuk menyalurkan ke seluruh lapisan masyarakat ya Pak ya, di 17 kabupaten kota di Sumsel ya Pak ya. Oke, kalau Bapak Wahidin nih Pak, mohon izin kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan kumuh, kalau di Palembang memang
ya tidak terlalu terlihat ya Pak ya. Hmm. Kalau misalnya di Sumsel sendiri Pak, di mana Pak daerah lingkungan kumuh yang tentunya sekarang jadi pusat perhatian dari bidang Bapak? Kalau kita bahkan di kota Palembang sebenarnya, Mhm. karena di kota Palembang itu kawasan-kawasannya belum tertata dengan baik. Terutama tahun ini kita laksanakan gerakan serentak untuk perbaikan rumah tidak layak huni dan juga sanitasi. Nah, jadi di kota seperti yang kita ketahui kota Palembang, kawasan kumuhnya untuk rumah tidak layak huni tahun ini kita berikan dengan bantuan dana CSR. Oke. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota Palembang terutama yang mampu untuk membantu seperti yang kita utamakan BUMD kita, Badan Usaha Milik Daerah, PT Jamkrida, PT Bank Sumsel Babel, itu mereka gerakan serentak memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni sehingga layak huni, baik dari sanitasinya dan juga huniannya. Oke, jadi dari bidang Bapak bekerja sama Ya. dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya bisa memberikan dana Ya. ya Pak ya. Oke. 97 rumah, unit rumah tahun ini di kota Palembang yang kita sudah perbaiki dan layak. Oke. Wah, saya jadi penasaran nih Pak. Kalau misalnya untuk mendapatkan bantuan itu, apa-apa aja syarat-syarat yang bisa dipenuhi Pak? Yang jelas kita koordinasi dengan perangkat daerah, terutama Oke. kalau di kota Palembang dengan RT dan lurah. Datanya kita dapat, kemudian mereka mengajukan proposal, Mbak. Oke. Nah, proposal itu pasti ada KTP dan rumahnya sendiri harus rumahnya pemiliknya. Dan didasarkan itu sertifikat atau SPH dari lurah, pengakuan hak. Jadi kalau mereka ada sertifikat, rumah mereka bisa diajukan. Terus untuk itu mungkin yang terakhir mungkin KK ya, untuk keluarga bahwa menyatakan rumah itu, takutnya nanti kalau sewaan kita bangun nggak mungkin kan. Betul. Artinya rumah benar-benar pemiliknya yang sah. Betul, oke. Rumahnya sah, tanahnya asli, bukan sengketa. Ya, atau bedeng kan susah. Betul sekali, oke. Jadi tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu ya Bapak ya. Oke, nah Bapak Saiful dan juga Bapak Wahidin, kalau tadi udah kita ngomongin tentang tupoksi Pak. Kalau untuk kewenangan sendiri dari bidang Bapak Saiful dulu silakan Pak. Terima kasih Mbak. Jadi untuk kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu sudah diatur di lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kewenangan untuk pemerintah provinsi untuk urusan pekerjaan umum, baik air minum, air limbah, persampahan, dan juga drainase, itu sifatnya lintas kabupaten kota, Pak. Jadi regional. Kita regional, jadi memang dan selama ini kita belum punya regional, jadi kita belum bisa berbuat banyak untuk memberikan air curah maupun pengolahan air limbah secara regional. Alhamdulillah tahun 2024 kemarin terbitlah keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900. Nah, itu di situ disebutkan bahwa kita ada satu program baru, yaitu program pengembangan permukiman. Yang kegiatannya adalah penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan strategis provinsi. Jadi kita di samping kalau sudah ada regional kita bisa mengerjakan itu, nah sekarang kita ke depan kita bisa menyelenggarakan air minum, air limbah, persampahan di kawasan strategis provinsi. Oke. Jadi nanti bisa dipermudah seperti itu ya Pak ya. Diperluas Dan juga dipermudah, luar biasa sekali. Oke, Bapak Wahidin. Siap. Tadi udah sama Bapak Saiful nih untuk kewenangan dari bidang Bapak Saiful. Kalau dari bidang Bapak silakan. Kalau kita dari seperti yang disebutkan Pak Saiful, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada kewenangan di lampiran itu. Kita provinsi Sumatera, seluruh provinsi berada pada kewenangan penataan kawasan 10 sampai 15 hektar. Kalau kabupaten kota 0 sampai 15 hektar dan kementerian di atas dari 15 hektar. Artinya kewenangan penataan kawasan itu berdasarkan SK-nya pada para bupati dan wali kota yang membuatnya, Mbak. Begitu. Oke, jadi cukup luas ya Pak ya. Luar biasa sekali. Jadi tentunya yang diawasi sama Bapak Wahidin dan Bapak Saiful ini
Luar biasa, se-Sumatera Selatan seperti Ya. itu ya Pak ya. Ya. Oke, nah tentunya kalau misalnya kita ngobrolin tentang kewenangan, tentang tupoksi, mungkin Bapak ada nggak hambatan-hambatan nih, challenge-challenge yang yang didapatkan selama kita melakukan program-program atau tugas fungsi pokok kita, Pak? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Jadi hambatan kami adalah karena keterbatasan kewenangan tadi. Jadi kita lintas kabupaten kota, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita tetap melakukan pembinaan kepada kabupaten kota untuk capaian layanan itu bisa ditingkatkan, akses air minum maupun air limbah. Karena kita tidak bisa menangani langsung, kita bisa pemerintah provinsi juga melalui Bapak Gubernur memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten kota. Jadi apabila kabupaten kota ingin meningkatkan pelayanan di air minum dan air limbah, karena keterbatasan anggaran lebih di kabupaten kota, bisa meminta kepada pemerintah provinsi. Ya, ada melalui bantuan keuangan bersifat khusus. Itu yang bisa kita lakukan kepada pemerintah kabupaten kota sehingga capaian akses terhadap air minum, air limbah itu bisa ditingkatkan. Baik ya, jadi ya bisa dibilang hambatannya karena kewenangan kita aja ya Pak ya. Selebihnya aman lah ya Pak ya. Oke, kalau Bapak Wahidin sendiri Bapak, hambatannya apa nih Pak? Sebenarnya tantangan sih, tapi tantangan. seperti kata Pak Saiful tadi, dana dari seluruh kabupaten kota, 17 kabupaten kota ini kan masing-masing ada kewenangan pemerintah provinsi untuk pentasan kawasan kumuh tadi, tapi dananya harus dibagi-bagi di kabupaten. Jadi skala prioritas berdasarkan usulan warga atau proposal dari masyarakat, tindak lanjuti dengan pengusulan dananya. Itu yang menjadi kesulitan kita, dana. Yang kedua, memang segala tantangan itu harus kita koordinasikan. Nah, koordinasi inilah yang tantangan bagi kami juga, bagaimana untuk melihat percepatan dari kabupaten kota untuk pengentasan daripada kawasan kumuh itu. Mungkin 2 itu aja, Mbak. Oke, selebihnya aman ya Bapak Wahidin Insya Allah. Oke, Bapak Saiful, tadi kan Bapak sempat ngobrol, sempat bilang tentang kawasan strategi provinsi. Ya. Itu apa sih Pak? Jadi kawasan strategis provinsi ini Mbak diatur di peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 11 tahun 2016 itu tentang rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, perda ini sudah dilakukan revisi, jadi sekarang sudah tahap pembahasan evaluasi dari Kemendagri. Insya Allah akhir tahun ini sudah terbit perda yang baru tentang kawasan strategis provinsi. Jadi kalau kita lihat definisinya, kawasan strategis provinsi adalah wilayah penata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap lingkup provinsi, baik terhadap ekonomi, sosial maupun budaya dan lingkungan. Jadi kawasan strategis provinsi ini, Mbak, di yang perda yang baru ini itu ada 6 kawasan. 6 kawasan. Saya sebutkan yang pertama kawasan strategis di kawasan Sekayu dan sekitarnya. Kemudian KSP kawasan Lubulinggo dan sekitarnya, KSP kawasan Pagar Alam dan sekitarnya, KSP kawasan Muara Enim dan sekitarnya, dan KSP kawasan Martapura dan sekitarnya, serta yang terakhir KSP kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Jadi alhamdulillah ke depan kita bisa meningkatkan infrastruktur permukiman baik air minum, air limbah, persampahan di kawasan strategis provinsi ini. Baik, berarti bisa dibilang ya Pak ya, antara bidang Bapak Wahidin di Bangkim dan juga Bapak Saiful di SPAM PPL? SPAM PLP. PLP benar ya Pak ya. SPAM PLP ini sedikit berkaitan ya Pak ya. Jadi dari Bapak Wahidin bidang kumuh berarti kita harus pikirin juga sanitasinya seperti apa ya Pak ya. Dan akhirnya bekerja sama dengan Bapak Saiful. Berkolaborasi emang. Berkolaborasi ya. Sinergi dan kolaborasi. Bersinergi bersama tentunya. Baik, luar biasa ya. Berarti bisa kita simpulkan ya bahwasanya setiap
bidang-bidang yang ada di Sperkim ini semuanya itu berkesinambungan ya Pak ya. Ya, Dari bidang Spam PLP dan juga dari Bangkim tadi udah berkesinambungan. Kemarin yang tadi pagi juga ya, yang tadi udah kita obrol-obrol di segmen pertama itu juga semuanya berkesinambungan. Tentunya ini kita bekerja sama bersinergi untuk menciptakan atau menghasilkan tentunya nilai yang baik untuk masyarakat tentunya ya Pak ya, nilai kehidupan yang baik dan juga tentunya kita pengen semuanya tetap memiliki perumahan yang baik, kawasan yang baik, luar biasa sekali seperti itu ya Pak ya. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol tari bersama dengan dua kepala bidang, ada Bapak Wahidi dan juga Bapak Saiful dari Bangkim dan juga dari Spam PLP dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan ya. Tentunya nanti habis ini Tari juga akan ajak kepala dinas kita, bukan Tari sih yang ngajak, kepala dinas yang ngajak Tari untuk jalan-jalan melihat salah satu program kerja dari Disperkim. Habis ini ya.